Selamat siang teman-teman semuanya mahasiswa 2018. Hari ini kita akan memulai pertemuan untuk derivatif pada penyakit infeksi dan defisiensi. Untuk pertama kita akan mengkaji mengenai ketika ada gangguan pada saluran cerna bagian bawah. Nah, penyakit saluran cerna di bagian bawah itu tujuan intervensi gizinya setelah kita menentukan assessment dan diagnosis gizi, tujuan intervensi gizinya pada umumnya adalah kita untuk memperbaiki defisiensi zat gizi. Kenapa? Karena di saluran cerna bagian bawah itu tempat terjadi penyerapan zat gizi. Nah, ketika di situ ada permasalahan, otomatis zat gizi dari makanan itu tidak bisa diserap dengan baik. Nah, maka ketika terjadi infeksi, tujuan utamanya adalah kita memperbaiki defisiensi gizi yang terjadi. Gitu ya. Berikutnya, kita juga untuk meringankan tanda gejala. Ketika beberapa jenis infeksi saluran cerna bagian bawah itu memang ada banyak tanda gejala seperti bisa jadi diare, sakit nyeri kolik, sakit perut yang sangat parah, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita coba untuk ringankan, kita coba untuk atasi. Ya. Nah, untuk mencapai ke intervensi gizi ini ada beberapa hal yang perlu kita kaji sebelumnya. Yang pertama, berapa sih durasi dan tingkat keparahan dari penyakit? Sudah berapa lama kondisi itu terjadi? Semakin lama kondisi itu terjadi, otomatis defisiensi zat gizinya juga sudah lama. Gitu ya. Semakin parah juga tentunya defisiensi zat gizinya juga akan berdampak semakin besar. Berikutnya, kondisi yang terjadi itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi digesti, mempengaruhi sekresi, atau juga mempengaruhi absorpsi zat gizi. Ingat, saluran cerna bagian bawah itu dimulai sejak usus halus. Ya. Kalau yang kena usus halus sudah sebagai tempat untuk absorpsi. Usus besar juga sudah bukan lagi absorpsi, bukan lagi juga digesti, semuanya tinggal pembusukan saja misalnya. Jadi kan setiap tempat, setiap poin ya di saluran cerna itu kan punya tugasnya sendiri-sendiri. Ya, usus halus dia mensekresikan juga, mensekresikan getah. Ya, beberapa hormon dan yang enzim di pankreas itu juga, walaupun dia bukan termasuk di dalam saluran cerna, dia masuk ke dalam organ aksesoris. Tetapi ketika itu terjadi infeksi bisa jadi berpengaruh di tempat lain. Kita perlu memahami ini. Di titik mana dia terjadi? Kira-kira di titik itu dampak ke gizi itu apa? Dan berikutnya, ada nggak sih tanda gejala dan aneka macam komplikasi yang ditimbulkan? Nah, untuk mengatasi kondisi infeksi pada saluran cerna bagian bawah, ada beberapa modifikasi makanan yang perlu kita sesuaikan dengan setiap pasien. Jadi setiap pasien beda-beda. Yang pertama adalah frekuensi pemberian makanan. Gitu ya. Biasanya bentuknya porsinya kecil, ya, meal size sama frekuensinya porsinya kecil, tetapi diberikannya sering. Gitu. Karena kalau porsinya besar secara langsung, itu akan memperberat kinerja saluran cerna. Itu maka diberikannya porsinya kecil. Nah, karena diberikannya porsinya kecil, pemberiannya itu dalam yang frekuen, ya, dalam sering. Ya. Bagaimana dengan konsistensinya? Nah, konsistensinya itu kalau bisa bukan makanan yang keras. Kenapa? Karena kalau makanannya keras, itu juga akan memperberat kerja saluran cerna. Itu maka biasanya itu konsistensi lunak, ya, lunak bahkan sampai cair.
Nanti kita akan coba diskusi satu persatu kondisi. Dan aneka macam karakteristik lain dari makanan, misalnya tidak makanan yang mudah mengandung, tidak memproduksi gas, atau makanan yang pedas, berbumbu tajam, itu kita perlu sesuaikan. Nah, ini hal yang akan kita pelajari hari ini, lumayan banyak ya. Tetapi banyak yang prinsip dietnya itu sama, karena tipikal kondisinya sama. Gitu ya. Ada 4 kondisi umum. Akan kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah tentang common intestinal problem. Ada 3 hal. Yang pertama mulai konstipasi, yang susah BAB. Yang kedua, flatulence. Artinya produksi gas, gitu ya. Produksi gas di saluran pencernaan kita ini karena banyaknya gas ini tidak hanya karena aktivitas probiotik, ya probiotik itu kan dia memfermentasi, sambil memfermentasi dia juga menghasilkan gas. Nah, selain itu ketika kita ngomong sambil makan, misalnya seperti itu, atau hasil metabolisme yang lain itu salah satunya gas dan itu masuk ke saluran pencernaan. Nah, flatulence itu kondisi ketika gas yang diproduksi yang sebenarnya normal dia tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah diare. Kita akan coba kaji satu persatu. Yang pertama tentang intestinal gas and flatulence, gitu ya. Ini penting ketika kita makanan-makanan yang mengandung rafinosa. Rafinosa itu karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, gitu ya. Biasanya ada di dalam, di sini ada kacang-kacangan, kubis, gitu ya. Brussels sprout ini kubis yang edisinya kecil-kecil, ya, yang sangat jempol-jempol. Brussels sprout, brokoli, asparagus, dan beberapa jenis serealia itu dia kaya oleh rafinosa. Nah, kelompok makanan seperti ini harus dihindari kepada pemberian kepada pasien dengan gangguan intestinal gas and flatulence. Ini perlu dihindari karena dia mudah sekali menghasilkan gas. Selain menghindari produk yang mengandung rafinosa, ya, ini kita juga membantu ya memberikan serat, meskipun mereka juga sumber serat, tapi kita berikan sumber serat yang lain dengan ditambahi dengan pemberian cairan. Asupan serat dan cairan ini bisa membantu untuk meredakan keluhan mengenai gas yang susah dibuang. Selain itu adalah aktivitas fisik yang kita coba arahkan pasien kita untuk semakin meningkat aktivitas fisik. Karena dengan aktivitas fisik itu akan membantu kinerja saluran pencernaan. Jadi ketika tubuh bergerak itu saluran pencernaan motilitasnya itu juga bisa bergerak juga. Dengan aktivitas fisik maka peristaltiknya bergerak, ikut bergerak. Nah, ini bisa membantu mengeluarkan gas. Yang kedua adalah tentang konstipasi, susah BAB. Susah BAB ini prinsip utamanya adalah dengan pemberian serat dan air. Itu dua kombinasi itu. Jadi harus memastikan pemberian serat dan pemberian cairan. Nah, ini di sini disebutkan bahwa setiap 10 gram karbohidrat, gitu ya, nah, ini akan difermentasikan, itu akan menghasilkan 1 liter gas. Nah, maka kalau semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, semakin banyak juga gas yang akan diproduksi. Nah, ini juga akan memperparah kondisi konstipasi. Maka dari itu, pemberian karbohidrat itu juga perlu diperhatikan. Nah, tetapi ketika ada konstipasi yang menyerang pada orang-orang dengan kondisi khusus, ini juga perlu diperhatikan. Karena kondisi BAB yang nanti ternyata diperbaiki ini
kondisi-kondisi seperti ini tidak terjadi karena apa namanya, penyebab yang bisa dikaitkan dengan serat. Itu biasanya mereka ada kaitannya sama syaraf. Dan maka kondisi-kondisi seperti ini perlu ada penyesuaian tersendiri. Nah, konstipasi dan nanti ada penyakit berikutnya namanya divertikular. Jangan terbalik, ada divertikular, ada divertikulosis radang divertikular, ada divertikularnya juga ada. Jadi itu penyakit yang berbeda. Ada divertikular, ada divertikulitis. Tis itu radang. Nah, kalau di sini adalah yang divertikular. Nah, untuk kondisi konstipasi dan nanti di beberapa slide berikutnya kita akan diskusi tentang divertikular. Tujuan dietnya adalah kita coba untuk meningkatkan asupan serat. Karena memang pada umumnya susah BAB ini dan penyakit divertikular disebabkan karena asupan serat harian yang kurang. Nah, kita coba juga untuk meningkatkan volume dan konsistensi karena dia biasanya keras. Nah, kita dengan pemberian serat dan cairan ini akan membuat feses itu bentuknya bulky, besar tapi tidak keras, besar tapi lembek. Jadi mudah untuk dikeluarkan. Nah, juga untuk mencegah infeksi. Kalau feses itu keras, ya, dan dia bertahan lama di saluran pencernaan, itu akan menyebabkan mudah terjadi infeksi. Nanti preskripsi dia proteinnya dibuat berkisar. Nah, maka nanti ketika membuat kasus, jangan bikin berkisar. Kita perlu tentukan 10% atau 15% atau di antaranya. Jadi langsung tentukan berapa angka. Ya, boleh berkisar antara itu. Lemak juga. Serat untuk perempuan setiap hari 25 gram, laki-laki 38 gram. Cairan juga cukup. Ada yang mengacu 2 liter per hari. Tapi kalau untuk orang yang besar, gemuk besar, ya tentu tidak bisa cocok dengan 2 liter. Kita pakai acuan 35 ml per kilogram per hari. Ya. Berikutnya ini adalah beberapa guidelines untuk teman-teman coba cek tentang high fiber diet. Ini bagaimana sih untuk meningkatkan asupan serat? Bagaimana cara meningkatkan asupan serat? Ini bisa kita cek. Selanjutnya adalah kebalikan dari konstipasi. Sekarang diare. Nah, diare ini perlu diperhatikan betul apa yang menyebabkan dia terjadinya diare. Apakah karena infeksi? Apakah karena kondisi misalnya infeksinya karena apa? Misalnya infeksi bakteri, infeksi virus, atau bahkan mungkin ada proses peradangan di sana. Ada luka di sana juga yang bikin diare. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, karena diare itu menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit, maka perlu digantikan dengan oral rehydration solution. Jadi kalau orang Indonesia itu berkaitan dengan oralit, ya, jadi cairan untuk merehidrasi. Karena memang hilang cairan dan elektrolit melalui diare. Diare biasanya lebih dari 4 sampai 6 kali per hari ya, dengan konsistensi cair. Diberikan juga sop dan sup-supan ya, berbahan air gitu ya, sama kaldu. Bahkan termasuk aneka macam sayuran. Nah, dan isotonik. Nah, ketika konstipasi itu meningkatkan serat, ketika diare itu justru dikurangi seratnya. Justru dikurangi seratnya. Kenapa? Karena sedang diare itu saluran pencernaan kerjanya luar biasa berat. Ditambah serat, maka justru akan memperberat kerja dari saluran pencernaan. Di sisi lain, selain serat yang harus dikurangi adalah pemberian fruktosa, biasanya sirup fruktosa, ya, produk-produk dengan sirup fruktosa, laktosa, sama beberapa jenis sugar. Nah, ini adalah tujuan diet untuk diare. Dan
IBD. Nah, nanti kita juga akan diskusi tentang IBD beberapa slide berikut. Inti dietnya, tujuan dietnya dan preskripsinya itu sama. Diare dengan IBD. Diare jelas memperbaiki keseimbangan elektrolit, coba kita ganti kehilangan zat gizi yang keluar. Kita coba untuk mencegah inflamasi lebih lanjut. Kita istirahatkan khusus di masa akut dan untuk mencegah perforasi. Jadi biar lukanya itu tidak makin parah. Ini maka itu dikurangi seratnya, gitu ya. Jadi seratnya dikurangi. Kalau tadi 25 sampai 35 di konstipasi, kalau di diare ini hanya 8 gram saja. Laktosanya juga jadi produk-produk susu perlu dikurangi. Nah, malah perlu ditambahkan protein. Bisa dengan range 50, 10 sampai 15%. Bisa juga dengan hitungan 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Boleh dipilih, tidak boleh ketika preskripsi diet, teman-teman membuat range, itu nggak boleh. Jadi langsung ditentukan, mau 10% silahkan, 15% silahkan. Mau pakai 1,3, 1,5 juga silahkan. Nanti tinggal yang lemak dan karbohidrat, itu disesuaikan. MCT itu adalah monochain triglyceride, jadi memang yang serat lemak yang mudah untuk diserap, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk membatasi asupan serat? Kalau tadi di depan, bagaimana cara untuk meningkatkan serat? Kalau ini bagaimana cara untuk meminimalkan asupan serat? Kalau di diet namanya diet rendah sisa. Ya, diet rendah sisa itu diet rendah serat. Nah, apa yang harus dikurangi, apa yang harus dihindari, apa yang perlu dikonsumsi. Itu namanya diet rendah sisa. Gitu ya, nanti bisa dibaca. Berikutnya itu tadi tentang kondisi-kondisi umum. Nah, berikutnya ini adalah permasalahan khusus ketika misalnya usus halus. Ya, di usus halus ada dua utama. Yang pertama adalah celiac disease, ini ada kaitan sama kondisi tubuh di mana dia tidak bisa mencerna gluten. Dan yang kedua adalah sprue. Sprue ini ada kaitannya dengan pili-pili ususnya itu memang ada gangguan. Nanti juga ada kaitannya dengan faktor internal. Kita akan coba cek. Celiac disease, maka tujuan utamanya kita perlu memberikan gluten free, ya, gluten free. Kalau teman-teman tahu gluten free diet ini sedang trending, ya, orang-orang sehat malah mengonsumsi ini. No, menurut saya tidak setuju dengan itu. Untuk orang dengan celiac disease wajib menghindari produk dengan gluten. Gluten itu biasanya ada di produk-produk gandum, rye, barley, ini serealia, ya. Nah, sumber-sumber fraksi prolamin ini memang harus menghindari gluten, ya, menghindari gluten wajib, karena tubuh tidak bisa mencerna gluten, ya, dia ada permasalahan sensitivitas di situ, dia macet, itu nanti jadinya diare. Ya. Maka bisa menggunakan nasi, bisa menggunakan jagung, kentang, tapi mie nggak bisa, roti nggak bisa, karena dia masih mengandung gluten. Ya, jadi ini produk gluten free. Aneka macam sayuran, buah, daging, itu semuanya boleh. Tapi serealia, khususnya produk gandum dan turunannya, ini memang perlu dihindari, gluten free diet. Nah, jadi memang harus menghapus, tidak boleh memberikan sama sekali ada produk gluten yang mengandung gluten. Oke, dan ini ada beberapa masukan yang lain, karena memang gandum dan produknya itu memang kan sumber zat gizi juga, maka untuk menggantikan ini perlu ditambahkan dengan zat gizi yang lain dan sumber makanan yang lain. Nah, yang ketiga adalah tentang brush burger. Jadi ketika ada defisiensi enzim di brush burger, di fili usus. Kaitannya adalah karena enzimnya defisiensi, maka tubuh tidak bisa mencerna laktosa. Maka ada kondisi laktos intoleran. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Gejalanya sama, diare. Tapi diarenya karena apa? Gitu. Apa karena infeksi bakteri? Apa karena laktos intoleran? Atau karena celiac? Sehingga diare aja.
Nah, maka ini perlu dicermati apa yang menyebabkan dia diare. Nah, laktos intoleran, laktosa itu ada di produk susu dan turunannya, maka perlu dihindari. Yang kedua adalah malabsorpsi fruktosa, sehingga memang tidak bisa mencerna fruktosa, tapi ini tidak bisa mencerna laktosa karena memang enzimnya laktose, ya, laktose itu hilang, nggak ada lagi. Saya salah satu orang yang laktos intoleran. Berikutnya, ini yang laktos intoleran, misalnya orang biasa yang bisa mencerna produk susu, ya, ada laktasenya, Tetapi orang seperti saya tidak bisa mencerna laktose karena saya nggak punya laktase, sehingga laktose ini dia mengalir saja di saluran pencernaan. Nah, ini dia bisa bikin diare. Ya. Nah, ada yang menarik teman-teman bahwa kondisi laktos intoleran ini bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki dengan pemberian yogurt, ya, pemberian produk-produk berfermentasi. Susu fermentasi itu malah justru aman, ya. Alasannya karena probiotik yang terkandung di dalam produk fermentasi tersebut itu sudah ikut membantu mencerna laktosenya, ya, sehingga bisa membantu nih. Saya misalnya makan yogurt ini ataupun minuman fermentasi itu yang botolan kecil itu nggak apa-apa. Tapi ketika minum susu sudah langsung diare. Berikutnya adalah malabsorpsi fruktosa. Nah, fruktosa ini bukan fruktosa yang dimaksud ada di dalam buah. Buah pir, apel, mangga gitu ya. Itu banyak fruktosanya, ya. Tetapi yang menjadi permasalahan utama bukan lewat situ, tetapi adalah lebih ke produk-produk kemasan yang dikemas dengan tambahan HCFS, HF, high fructose corn syrup. Jadi sirup jagung fruktosa, sirup jagung fruktosa ini dia banyak di makanan-makanan pemanis, seperti pemanis. Nah, ini yang justru berbahaya karena biasanya katanya juga. Nah, orang-orang yang fruktose malabsorpsi karena tidak punya enzim untuk mencerna fruktosa, ini makanan yang kaya fruktosa alami ataupun makanan yang ditambahkan itu perlu dihindari. Gitu ya. Berikutnya adalah tentang IBD, penyakit inflamasi saluran pencernaan. Biasanya ini saluran pencernaan bagian bawah, ya, di bagian usus besar. Nah, ini kondisi penyakit Crohn. Jadi ini terbentuk aneka macam lemak ini dia terjebak. Kalau dia adalah ulcer ini luka. Jadi teman-teman bisa perhatikan usus besar. Sepanjang usus besar ini luka semua nih, ya, kayak sariawan. Maka ketika ada feses lewat, dia akan mengiritasi, dia akan menyebabkan luka, keluar darah, maka banyak orang BAB darah. Karena BAB darahnya segar, bisa jadi dia permasalahannya di usus besar. Kok bisa ada Crohn disease dan ulcer? Ini biasanya karena orang-orang yang mengonsumsi gula dalam porsi yang tinggi dan dalam jangka panjang. Gula, alkohol, daging merah. Di sisi lain juga ternyata kekurangan sayuran dan buah, kekurangan serat. Ini menyebabkan kondisi seperti ini. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa di sini terjadi bentuk otot-ototnya hipertrofi, membengkak, susah. Nah, ini juga akan menyebabkan diare, teman-teman. Menyebabkan anemia karena darahnya keluar terus, gitu ya. Menyebabkan kehilangan berat badan juga karena makanan belum sempat dicerna di usus halus, di usus besar bikin diare, usus halusnya ikut cepat diare, sehingga penyerapan zat di situ di usus halus itu juga belum sempurna. Di usus besar fermentasinya juga belum sempurna. Ini menyebabkan malnutrisi, gizi buruk, dan kehilangan berat badan. Jika ini berlanjut lebih terus, apalagi di anak kecil, dia akan menyerang pertumbuhan, tidak ada gangguan pertumbuhan.
IBD ini tadi sudah saya sebutkan, itu ada kaitannya sama nanti perkembangan status gizi. Nah, pemberiannya itu bahkan diberikan suplemen juga. Kenapa? Karena untuk mempermudah proses penyerapan zat gizi. Kalau langsung dengan makanan alami, ini mereka harus melewati pencernaan dulu, absorpsi dulu, ya. Harus pakai fermentasi juga. Kalau pakai suplemen, fermentasi lebih cepat. Nah, maka juga diberikan suplemen. Bahkan diberikan makanan enteral dan parenteral. Jadi lewat makanan cair, ya, enteral, juga dengan parenteral lewat infus per vena. Kalau memang kondisinya saluran pencernaannya tidak bisa dipakai. Yang penting di dalam IBD, ini banyak banget pengalaman terapik. Anak-anak muda itu banyak banget yang kena IBD, anak-anak kuliahan. Banyak banget yang kena IBD. Tujuan utamanya adalah pemberian edukasi. Kenapa? Karena kalau dia sudah sembuh, perlu diperbaiki dengan pola makan yang lebih teratur, pola makan yang lebih sehat. Coba dikenalkan dengan sayuran dan buah yang lebih baik. Itu yang perlu dikenalkan. Jadi edukasi menjadi hal yang penting, edukasi gizi. Selain pemberian gizinya. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan IBD karena memang kondisinya statusnya gizi buruk, maka diperbanyak proteinnya untuk membantu meningkatkan keseimbangan protein yang positif. Ya. Boleh range antara 1,3 sampai 1,5. Ada beberapa suplemen dan kita perlu mengurangi, menghilangkan bahkan makanan-makanan yang mungkin menyebabkan intoleransi. Gluten bisa, produk susu bisa. Itu dikurangi dulu selama memang masih ada keluhan dan gejala. Gitu ya. Dikenalkan MCT sebagai sumber lemak yang mudah dicerna. Itu karena memang terjadi malabsorpsi lemak. Maka diberikan lemak dalam bentuk medium chain triglyceride yang lebih mudah. Gitu ya. Beberapa rumah sakit itu mengenalkan probiotik untuk membantu karena bisa jadi di situ ada dysbiota. Dys itu salah, biota yang mikroflora. Jadi proporsi bakteri patogen itu lebih banyak dibandingkan bakteri yang bermanfaat. Jadi itu dysbiota. Maka pemberian probiotik itu bisa membantu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Diare dan IBD itu tujuan dietnya dan preskripsinya relatif sama. Teman-teman tadi sudah saya sampaikan, maka sudah dibaca. Nutrition manajemennya kita fokus di sini. Teman-teman dari kedokteran dia fokus di sini. Jadi kita bekerja bareng. Nah, ada beberapa hal perlu dites. Kita intolerannya dia di apa ya? Kalau pemberian susu dikit aja kok diare, maka stop, nggak perlu diberikan lagi. Oke? Nah, selain IBD ada IBS, ini juga sama aja. Di sini IBS ini karena terkait dengan keluhannya sakit nyeri perut yang luar biasa terjadi di bagian kanan atas ini, luar biasa sakit, kolik gitu ya. Karena memang ada kondisi-kondisi terkait dengan biasanya ada faktor psikologikal, gitu ya. Ada faktor psikologikal, terus memang ada gangguan di dalam fermentasi pembuangan feses di sini. Ini kan sudah usus besar nih, tinggal pembuangan feses. Nah, ini ada gangguan. Kita akan coba cek. IBD ini kita perlu tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemberian zat gizi itu bisa tercapai dengan baik, bisa seadekuat mungkin, gitu ya. Jadi pemberiannya adalah dengan porsi kecil dengan sering, karena kalau diberikan dalam porsi besar, ya apalagi dengan pemberian lemak, kafein, laktosa, fruktosa, alkohol itu memperparah kondisi. Nah, jadi itu perlu diberikan, perlu diperhatikan. Nah, yang perlu diperbaiki juga adalah tentang serat. Ini juga perlu prebiotik ya, karena prebiotik ini bisa membantu memperbaiki kondisi. Nah, untuk IBS ini ada dietnya tersendiri namanya food maps ya. Food maps itu diet yang rendah
Ya, diet yang rendah produk oligosakarida, disakarida, monosakarida, dan poliol. Ini adalah yang mudah terfermentasi. Kenapa? Fermentasi nanti bikin gas. Gas ini lagi susah buat dikeluarkan, maka nanti ini akan membengkak karena ada gas dan feses. Makin sakit. Maka yang menyebabkan gas dan feses berlebih itu perlu dikurangi. Itulah kenapa tadi makanan jumlah besar nggak boleh. Sementara nggak boleh. Makanan yang mengandung serat tinggi itu juga perlu dikurangi. Gitu ya, akan memperparah tanda gejalanya. Bagaimana ciri khas food match diet? Food match diet kita perlu perhatikan. Yang diarahkan adalah low food match. Jadi yang makanan rendah food match. Ini instruksinya. Apa makanan yang tinggi food match? Ini. Nah, ini yang perlu dihindari. Aneka macam buah, aneka macam pemanis, produk susu, aneka macam sayur, sereal, biji-bijian, ya. Nah, ini yang perlu dihindari. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi tidak fokus di satu kategori. Nah, ini dengan food match. Nah, yang perlu diperkenalkan apa? Ini yang low food match. Nanti teman-teman bisa dibaca, gitu ya. Nah, IBS ini tadi saya sampaikan food match ini ternyata hasil riset itu menunjukkan bahwa itu bisa untuk membantu mengatasi kondisi dari IBS, gitu ya, yang low food match. Nah, setelah IBS kita kenal dengan divertikular. Teman-teman bisa lihat di sini terjadi apa namanya kantong-kantong ya. Jadi harusnya kan permukaannya jadi relatif rata gitu. Tetapi muncul kantong-kantong kayak semacam dia menyembul keluar karena tekanannya berbeda. Nah, kantong-kantong ini juga bisa menyebabkan infeksi, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gini? Biasanya muncul pada orang-orang yang asupan seratnya rendah. Jadi orang yang tidak mengonsumsi sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, ya, sangat rendah konsumsi itu, dia bisa menyebabkan divertikular. Selain itu ya memang ada faktor genetik juga. Tapi lebih sering ada divertikular. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan kok bisa terjadinya muncul seperti ini. Ini peristaltik normal seperti ini, tetapi pada kondisi divertikular tidak bisa. Pengeluaran fesesnya terganggu. Nah, maka dengan pemberian serat itu bisa membantu menangani penyakit divertikular, ya, divertikular. Preskripsi dan tujuan diet untuk divertikular persis dengan konstipasi. Jadi saya ulangi lagi tadi diet yang konstipasi persis dengan divertikular. Utamakan dengan pemberian serat dan dikombinasikan dengan pemberian cairan. Itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Terlalu banyak cairan kurang serat itu bermasalah. Terlalu banyak serat kurang cairan itu juga akan bermasalah. Jadi harus dua hal ini yang perlu dibantu. Oke. Nah, itu mungkin dari saya. Silakan nanti teman-teman dipelajari, coba diperhatikan. Kita akan asinkron, gitu ya. Nanti diskusi juga akan digunakan di grup kita yang sudah didapat. Terima kasih, semoga bisa membantu.